Oke teman-teman trainer, kali ini kita membahas mengenai aerobik, pemrograman aerobik untuk klien yang Bapak A tadi. Kita kembali ke Bapak A dengan berat 70 kg dan kadar lemak 30% dengan komitmen latihan 3 kali per minggu. Dengan informasi ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata, atau dengan usia juga, usianya adalah 40 tahun. Dengan informasi ini kita coba buat satu program latihan untuk Bapak A atau klien A kita. Pertama-tama untuk kardio yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenai kualitas atau parameter kualitas dari olahraga aktivitas kardio adalah heart rate atau detak jantungnya. Jadi tidak peduli atau tidak terlalu bermasalah apakah itu aktivitas kardio dalam bentuk kelas aerobik, ataukah treadmill, ataukah bersepeda atau berenang, atau misalnya jalan kaki, jogging, dan lain sebagainya. Parameternya adalah di heart rate atau detak jantung bahasa sederhananya. Untuk mengukur heart rate, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu bahwa setiap orang memiliki kapasitas 100%-nya masing-masing. Sebenarnya kalau kita mau buat lebih complicated, ya pasti sangat tergantung pada misalnya kondisi kadar lemak dari orang tersebut, usia, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita generalisasikan di sini supaya menjadi satu informasi yang setidaknya cukup standar, ya, cukup standar, simple, karena sebagai personal trainer kita tidak terlalu perlu berkutat dengan teori ini, teori itu. Misalnya pada teori heart rate saja sudah sering kita dengar adanya rumus-rumusan Karvonen, ada rumusan 220 dikurangi usia, 226 kurang usia untuk mendapatkan heart rate, dan sebagainya. Kita tidak perlu terlalu konsen dengan perumusan-perumusan seperti itu, ya. Otot jantung atau organ jantung adalah satu organ yang memiliki fungsi jelas, yaitu untuk memberikan pompa jantung dan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Sederhananya seperti itu, dengan sistem kardiovaskulernya berhubungan juga dengan paru-paru, ya. Tapi di sini kita kembali membahas tentang keperluan bagaimana membuat program kepada klien A ini. Heart rate pertama kali kita dapatkan adalah, langkah pertama adalah mengetahui 100% dari setiap orang, yang rata-rata kita ambil berdasarkan patokan usia, yaitu 220 dikurangi usia atau dikurangi umur. Untuk Bapak A ini berarti 100%-nya adalah 220 dikurangi umur 40 sama dengan 180. 180 ini mewakili total detak jantung 100% kemampuan Bapak A per menit. Total jumlah detak jantung per menit yang si Bapak A boleh capai atau bisa capai berdasarkan kemampuan umur beliau di 40 tahun. Kemampuan jantung memompa, jatah pompa per detik 100% bagi Bapak A dengan usia 40 tahun adalah 180 detak per menit. Setelah kita mengetahui ini, yang kedua adalah kita perlu mengetahui bahwa Bapak ini perlunya apa dengan kadar lemak tinggi seperti ini. Apakah Bapak A ini goalnya untuk memperkuat jantung, atau mau menjadi atlet triathlon, atlet maraton, atau sebagainya, ya. Adalah ini saya masukkan sedikit tips atau masukan-masukan dalam setiap topik ini, yang adalah hak kita sebagai trainer untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh klien, ya. Klien boleh bilang dia maunya apa, klien boleh bilang saya mau ini, saya mau itu, tetapi klien belum tentu mengetahui kondisi kemampuan fisik dan tahapan fisik yang harus dia lalui untuk mencapai ke level tertentu. Jadi meskipun seorang klien bilang saya mau badan saya kurus, saya mau bisa lari triathlon, atau saya bisa mau ikut kejuaraan 10 km misalnya, atau lari maraton 42 km, saya mau ikut maraton itu, ya.
Misalnya kalau misalnya ada klien ternyata memiliki kebutuhan tujuan atau goal seperti itu, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ya Pak boleh, tapi pertama-tama yang paling awal yang Bapak perlu lakukan adalah, atau yang paling awal Bapak butuhkan adalah untuk menurunkan kadar lemak dulu. Ya, nggak akan sulit sekali bagi Bapak untuk menjadi seorang pelari maraton kalau lemaknya nggak turun. Jadi tahapan-tahapan inilah yang akan kita kenalkan kepada mereka. Ini adalah fungsi kita sebagai klien, trainer. Jadi bukan semata-mata apa yang keinginan klien kita ikuti begitu saja, ya, yang nantinya kita terjerumus ke dalam sebenarnya kita kan yang tahu lebih banyak tentang kondisi, tentang tahapan latihan, tahapan dalam pembuatan program sesuai dengan kemampuan atau kemajuan dari fisik klien. Nah, kalau kita mengabaikan hal tersebut, maka tentu program yang kita berikan kepada klien akan menjadi satu program yang relatif berbahaya untuk klien. Karena apa? Tidak sesuai dengan kemampuannya, meskipun sesuai dengan tujuan. Itulah manfaat kita sebagai personal trainer di sini. Kita sendiri yang bisa mengakses atau mengukur kemampuan klien ada di mana pada titik awalnya, dan kitalah yang memberikan tantangan yang secara bertahap, dan kita tahu tahapan seperti apa yang perlu kita berikan ke mereka sebelum mereka benar-benar mencapai kepada goal utama mereka. Jadi goal mereka bisa mengatakan, oke, saya ingin menurunkan berat badan, fat loss, fine, kalau begitu sederhana, Bapak ikut. Berarti goal short term yang sebenarnya menjadi goal semua orang itu, yaitu menurunkan kadar lemak, udah menjadi goal long term beliau juga. Sederhana, kliennya akan mudah sekali untuk kita latih. Tetapi kalau misalnya ada klien mengatakan beliau kondisinya gemuk seperti Bapak A ini, dan kemudian tiba-tiba mengatakan saya mau bisa lari maraton dalam waktu 6 bulan. Oh, tunggu dulu Pak, berarti sebenarnya Bapak 6 bulan ini realistisnya adalah menurunkan kadar lemak ini dulu ke tahap yang lebih aman. Karena dengan kadar lemak yang banyak seperti ini, percaya Pak, lemak yang banyak bisa menutupi atau sedang menghambat di jantung, bisa sedang ada di organ-organ tubuh lainnya, dan menjadi beban tambahan bagi Bapak untuk Bapak bawa lari sepanjang berapa puluh kilometer. Bukan sesuatu yang sangat realistis bagi Bapak. Jadi 6 bulan pertama, kalau misalnya per bulan turun 2 kilo lemak saja, 6 bulan pertama Bapak bisa turun dulu 12 kilo berat badan Bapak ke tingkat yang mungkin sedikit lebih aman atau sedikit lebih nyaman. Atau dalam 6 bulan kita total targetkan turun 8 kilo, sehingga Bapak dengan berat 62 kilo, di mana keseluruhannya adalah lemak yang turun, Bapak lebih fit, tubuh Bapak lebih enteng, bisa lebih ringan untuk Bapak bawa lari dalam kejuaraan atau pertandingan atau event maraton. Nah, inilah yang sebenarnya detail-detail hal kecil seperti ini yang sebagai trainer perlu teman-teman kuasai. Dan kemampuan mengkomunikasikan atau menyampaikan hal ini kepada klien juga merupakan satu kebutuhan, karena ini adalah proses edukasi kita kepada klien untuk memberitahukan atau menunjukkan bahwa inilah value yang mereka dapatkan dari mengambil jasa personal trainer dengan teman-teman di sini. Jadi oke, kita sudah sampai di sini, kita sudah tahu kapasitas 100% dari Bapak A ini, klien A ini, yang menjadi quotient di sini atau perhatian adalah 180 detak per menit adalah 100%. Bapak A ini tidak perlu dilatih sampai ke level tersebut. Ada level-level di mana yang kita ketahui, kalau saya gambarkan tabel di sini, ya, yang kita ketahui adalah level zona ini katakan 100%, ini katakan detak jantung, ya, dan ini katakan waktu. Zona pembakaran lemak tempat si Bapak A ini bekerja atau perlu capai selama berolahraga adalah antara 60% sampai 80% dari total 100%, total maksimum. Jadi ini yang dinamakan fat burning zone. Jadi ini adalah zona atau zona pembakaran lemak
ya, zona di mana detak jantung saat detak jantung ada di 60% per menit dan 80% per menit ini adalah zona di mana tubuh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Jadi kalau kita mau bawa Bapak A untuk bisa mengakses lemaknya, syaratnya adalah tadi apa? Energi gula rendah dengan tangki gula yang sudah rendah ini, melalui proses latihan beban dan proses sistem badannya yang memang membakar gula karena lemaknya tinggi, akan membantu menurunkan energi gula di dalam tubuh, sehingga waktu melakukan aktivitas aerobik lanjutan dari latihan beban itu dengan mudah kita membawa mereka atau beliau masuk ke zona pembakaran lemak, yaitu setidaknya di 60% dari total maksimum heart rate-nya. Untuk Bapak A ini 60%-nya ada di mana? Berarti 60% dikali 100%-nya kali 180. Jadi 60% atau total detak jantung per menit Bapak A ini di 60% adalah lebih kurang 128 detak per menit. %nya ya kita hitung aja, yaitu 80% dikali 180 detak per menit, yaitu kita dapatkan 144 detak per menit. Jadi zona pembakaran lemak dari Bapak A adalah melakukan kardio sesudah latihan beban atau melakukan kardio di pagi hari dengan keadaan perut kosong. Setelah sedikit pemanasan, ya, membawa detak jantung si klien ini ke antara 128 detak sampai 144 detak per menit. Tapi mengingat Bapak A ini adalah seorang pemula dengan usia konsiderasinya di 40 tahun dan lemaknya 5% di atas kategori gemuk, berarti beliau ini adalah dalam kondisi yang kurang fit sekali untuk melakukan mendekati 80%. Kita bisa berasumsi akan lebih aman bagi beliau untuk berada di antara 60-70%. Ya, jadi ini merupakan salah satu pengetahuan buat teman-teman agar dijaga. Ya, jangan sampai oh ya karena ini fat burning zona saya beri aja interval. Misalnya naik dari 60 kemudian naik ke 80, kemudian saya turun lagi ke 60 ke 80 lagi, atau 80 saya tahan lama di sini selama 5 menit sebelum turun lagi ke 60. Mungkin bukan menjadi variasi program yang tepat untuk beliau karena beliau konsiderasinya adalah seorang pemula yang perlu bertahap dan secara membangun staminanya, menurunkan lemaknya dulu, dan pada saat yang sama meningkatkan staminanya, meningkatkan daya adaptasi beliau dulu. Jadi teman-teman perhatikan, makanya kalau bisa kita mengkonsiderasi angka-angka di sini. Sekali lagi, hanya dengan angka ini teman-teman bisa membuat satu program latihan kardio yang sudah lebih akurat lagi untuk kebutuhan si klien. Ya, kemudian sampai di sini apalagi yang kita lakukan? Ya, berarti kita tinggal nanti menentukan berapa lama beliau beraktivitas. Oke, kalau tadi kita sudah bilang kardionya kalau misalnya setengah jam untuk latihan beban, berarti 30 menit untuk latihan kardio. Latihan kardio ini adalah mencapai lebih kurang ya setidaknya buat Bapak A 120 sampai 128 130 detak per menit. Kalau kita hitung ya, kalau di treadmill bisa ada sensornya, di misalnya cross trainer atau di sepeda statis memang mungkin ada sensornya. Tapi kalau memang melakukan aktivitas lari atau jogging atau ikut kelas 6 bagaimana? Bisa menggunakan jam yang bisa mengukur detak jantung. Kita set detaknya, apabila sudah mulai mencapai atau melebihi ada bunyi alarm untuk kita perlambat. Atau kita bisa lakukan dengan pengecekan denyut nadi. Ya, pengecekan denyut nadi berarti aktivitas kardionya harus dihentikan sementara, dicek selama 10 detik. Jumlahnya dikalikan 6 karena 1 menit adalah 60 detik. Ya,
kita mengukur 10 detik jumlahnya berapa, kita kalikan 6, dan itu akan menjadi salah satu indikator per menitnya kira-kira berapa detak yang tercapai. Atau kalau kita tahu memang ternyata 1 menit 60 detik dan yang dicapai adalah antara 120 detik sampai 130 detak per menit, berarti mungkin detak jantung yang diraih oleh Bapak A ini adalah lebih kurang 2 detak per detik, ya, 2 detak jantung atau 2 pompa jantung per detik. Itu adalah salah satu indikatornya. Jadi teman-teman sudah lebih mahir lagi dan pembahasan kita sudah lebih dalam mengenai kardio ini. Dan ini ada satu poin sales atau penjualan yang teman-teman bisa manfaatkan dari teori ini. Katakan secara teori, Bapak A ini sudah berlatih dengan teman-teman dan ternyata dalam waktu 30 menit berada di zona 128 sampai 130 detak per menit, ya. Si Bapak A ini ternyata total membakar 360 kalori. Dan kita tahu bahwa sebenarnya 1 gram lemak di dalam tubuhnya itu mengandung 9 kalori. Jadi kalau misalnya kita bagikan lagi 9 kalori, tujuannya adalah untuk mencari berapa gram. Teorinya hitungan kasar, ya, hitungan spekulatif tentang berapa jumlah lemak yang terbakar dalam satu sesi ini bisa kita coba hitung, karena namanya fat burning zone. Berarti total kalori yang terbakar dari sini ambilnya dari fat, dari lemak. Jadi cukup sah bagi kita untuk berspekulasi atau melakukan satu asumsi bahwa karena 1 gram lemak 9 kalori dan 360 kalori adalah yang total terbakar selama satu sesi, kita bagikan saja dan kita dapatkan mungkin lebih kurang 40 gram lemak terbakar dalam satu sesi latihan itu. Mungkin gak begitu akurat, tapi setidaknya menjadi satu indikator yang teman-teman bisa sampaikan. Pak, berarti tadi sesi yang baru berjalan atau baru Bapak lewati itu capek nggak setengah jam melakukan treadmill di detak jantung yang cukup tinggi? Iya, saya rasa cukup capek, tapi ternyata itu capeknya aja baru membakar 40 gram lemak di badan Bapak. Jadi untuk bisa nurunin setengah kilo aja berarti mesti 12 kali nih Pak latihannya seperti ini. Ini untuk memberikan satu indikasi kepada mereka akan betapa besarnya effort yang perlu mereka keluarkan dan betapa konsisten yang perlu mereka bangun, konsistensi dari kebiasaan-kebiasaan yang perlu mereka bangun. Jadi kesuksesan mereka satu sesi tidak akan cukup. Kesuksesan mereka adalah saat mereka bisa melakukan menduplikasi sesi ini berkali-kali sampai akhirnya mendapatkan hasil. Nah, disinilah peranan teman-teman juga untuk memotivasi mereka. Apalagi banyak sekali trainer yang mengeluhkan kepada kami di sini dan kepada saya juga, klien saya itu paling gak bisa yang namanya konsisten makan di luar. Dia merasa kalau sudah pakai personal trainer, dia boleh makan sembarangan karena program latihannya udah diawasi. Akan sulit kalau misalnya klien memiliki mindset seperti itu, ya. Sederhananya, klien bertemu kita 3 sesi 1 minggu dan per sesinya lebih kurang hanya 1 jam. Seminggu ada 168 jam, 7 kali 24, ya, 7 hari kali 24 jam. Ada 168 jam dan kita hanya mendampingi mereka 3 jam. Sisanya 165 jam di luar sana mereka ngapain? Pola makannya itulah yang perlu diatur. Kalau sehari 3 kali makan, 7 hari 21 kali makan, berapa dari 21 kali makan itu yang benar-benar sehat? Dan berapa yang jujur mereka bisa katakan yang kurang sehat dan yang sehat? Dan ini akan menentukan akhirnya kalau personal trainer kelihatan gagal padahal secara program latihan sudah bagus, ya karena klien di luar sana tidak mengkonfigurasikan untuk menjaga pola makan dengan baik. Dengan mengabarkan kepada Bapak ini bahwa klien ini bahwa ternyata jumlah yang dibakar tadi masih sedikit, dan kalau bisa kita berikan satu visualisasi, kita kumpulkan atau kita timbang dulu mungkin di rumah,
kita modalin sedikit di dapur kita lemak, beli minyak goreng yang cukup banyak, untuk kita timbang 40 gram, kita ikat ya, di habis sesi kita baru bilang, Pak ini lemak yang baru terbakar, Bu ini lemak yang baru terbakar, atau baru kita bakar bersama dari badan ibu. Ibu mau masukkan lagi ke badan enggak? Nah, hanya dengan pendekatan sesederhana ini, tips sederhana saja akan sangat membantu sang klien untuk bisa lebih konsisten waktu mengatur pola makannya di luar. Setidaknya dia sudah tahu, ada indikasi, sudah ada gambaran visual betapa exertion, physical exertion, pengerahan tenaga yang harus diberikan oleh dirinya untuk hanya membakar kalori sekecil itu, untuk membakar porsi makan yang sekecil itu. Dengan demikian 165 jam di luar sana, si klien akan berpotensi untuk menjaga pola makannya lebih baik lagi dan mendengarkan anjuran-anjuran kita untuk menjaga pola makan. Ini hanya satu tips saja yang semoga teman-teman bisa sampaikan kepada klien, dan merupakan satu teori ya, atau satu teknik yang sifatnya spekulasi tapi memiliki latar belakang ilmiah dan memiliki implikasi motivasi yang cukup bagus yang bisa teman-teman terapkan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kardio ini, teman-teman juga bisa tanyakan. Saya akan coba jelaskan juga untuk tabel ini lebih lanjut. Lalu bagaimana kalau misalnya si klien ini mau memperkuat jantungnya? Setelah misalnya Bapak A ini menurunkan lemaknya ke tingkat 15 atau 20% atau ya mungkin 17% atau bahkan 10-12%. Saat Berlin udah mulai kelihatan six pack di usia 40, wow teman-teman sukses nih ya, membawa klien sampai ke level tersebut. Ada zona yang di atas, kalau misalnya ini ada 100% tadi, zona di atas 80% adalah zona klien membakar gula. Yang tadi kan di antara 60 sampai 80 adalah membakar lemak. Di sini adalah membakar gula. Detak jantung per menit yang sudah lebih tinggi ini membakar gula dan memiliki dua manfaat. Satu adalah meningkatkan kemampuan paru-paru, dan yang satu lagi adalah meningkatkan kekuatan jantung atau cardio strengthening, cardiozona ya, cardiovascular zona ya, dan anaerobik zona anaerobik, zona yang non aerobik, tidak lagi menggunakan udara oksigen, non aero ya, tidak lagi menggunakan oksigen sebagai ingredients dalam pembakaran energi, menggunakan gula karena saat pembakaran gula tidak diperlukan oksigen. Nah, untuk bisa membawa klien berlatih di zona ini, pertama-tama kita harus memastikan klien memiliki kadar lemak yang sudah cukup banyak terbakar. Jadi kita secara intensitas aja, pelan-pelan intensitasnya bisa dinaikkan. Tapi mungkin makan waktu antara 6 sampai 8 bulan mungkin ya. Yang penting dengan catatan 6-8 bulan itu teman-teman secara monitoring mengetahui bahwa klien mendapatkan hasil yang sesuai atau progres yang signifikan. Jadi ini hanyalah satu indikator buat teman-teman bahwa nanti untuk program lanjutan kardionya kita tinggal meningkatkan, mereka bisa kita bawa ke level tersebut, atau variasi lainnya adalah di saat 60 dan 80% ini bisa kita buat satu interval, dan ini variasinya banyak sekali dan akan menjadi satu benefit tambahan lagi yang teman-teman bisa berikan, value tambahan yang teman-teman bisa berikan kepada klien, bahwa dengan cara ini sesi kardio itu tidak pernah boring ya, tidak pernah boring. Karena apa? Kita bisa mengatur temponya, misalnya 60% detaknya selama 3 menit, kemudian kita pelan-pelan naikkan ke 80%, kita tahan selama setengah menit, kita turunkan lagi ke 70, kita tahan lagi selama 3 menit, baru kita turun ke 60,
dan kita tahan selama 1 menit, kita naik lagi ke 70, kita tahan 1 menit, kita turun lagi, kita tahan lagi sebentar, baru kita naik lagi ke 80, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini aja merupakan salah satu variasi, dan variasinya bisa unlimited, ya, sesuai dengan kemampuan klien, sesuai dengan semakin kliennya makin mampu, berarti kita akan bermain mungkin lebih banyak di paruh atas. Lihat ya, bahwa tadi sudah terjadi perubahan lagi. Atau mungkin semakin klien sudah atau semakin masih dasar, ya kita main antara 60 dan 70. Cukup begini juga udah lumayan. Ya. Adalah kemampuan teman-teman untuk menganalisa kondisi klien dan memberikan variasi-variasi latihan yang fun tetapi tetap sesuai dengan kapasitas atau kemampuan fisik mereka. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau klien sudah semakin kuat jantungnya? Ya, menurun kadar lemak gampang kita ukur dengan monitor, tapi bagaimana kita mengetahui kalau jantung klien lebih kuat? Salah satu indikatornya adalah waktu mereka bangun, detak jantung secara resting heart rate, ya, detak jantung yang saat mereka bangun di pagi hari sebelum beraktivitas, sebelum bangun dari tempat tidur, itu mengalami penurunan. Ya, detak jantung yang lebih sedikit jumlahnya per menit adalah indikator pada tubuh yang sehat, ya, yang rajin berolahraga, adalah indikator jantung yang semakin kuat. Tubuh kita memiliki satu kuota kebutuhan pompa darah atau sirkulasi darah, ya, dan katakan kuota atau kebutuhan ini sama terus di level 100. Untuk jantung yang kuat perlu mungkin memompa 40 kali agar 100 ini terpenuhi. Ini hanya satu contoh gambaran saja. Ya, kemudian tapi untuk jantung yang kurang sehat, pompanya harus lebih sering. Yang satunya 40 kali cukup, yang satunya bisa 60 kali baru mencukupi 100 kebutuhan dari tubuh kita. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa yang menjadi parameter kekuatan jantung adalah volume pompa jantung, volume darah yang bisa dipompa oleh jantung ini per sekali detak. Dengan semakin banyak volumenya, kebutuhannya untuk mencapai kebutuhan atau memenuhi kebutuhan tubuhnya juga banyak, dengan detak yang lebih sedikit juga bisa tercapai, ya. Itu cara pertama untuk mengetahui jantung klien yang lebih kuat. Cara kedua adalah dengan saat berolahraga, di mana kita memiliki satu catatan misalnya, ya, kemudian ini teman-teman berarti harus lihat kembali pada training log, ya. Pada training log yang ada di buklet teman-teman bisa fotokopi sesering mungkin dan buat satu administrasi yang sangat rapi terhadap jadwal-jadwal latihan dari klien. Dan kita harus bisa mengisi training log itu dengan tepat juga, ya. Di training log ada tersedia sesi latihan beban, latihan untuk otot apa aja, jenis latihannya apa, kemudian ada juga set 1, set 2, set 3, set keempat dan sampai ke set kelima, beban dikali repetisi. Nah, di sana teman-teman perlu mengisi dengan akurat. Kemudian di akhir tabel training log ada catatan. Di catatan tersebut teman-teman perlu mengisi apakah klien mengeluhkan kunang-kunang atau sakit pada persendian tertentu, ya. Itu akan menjadi feedback bagi kita melakukan evaluasi supaya di sesi latihan mendatang bisa kita tanyakan lagi kabar kliennya atau bisa kita sesuaikan dengan kemampuan atau kondisi klien tersebut. Nah, ini yang perlu sekali untuk teman-teman perhatikan, ya. Yang kedua adalah dari saat berlatih, ya. Misalnya bagi klien dulu dengan speed 5 mencapai detak setelah 2 menit mencapai katakan 100 detak per menit. Lalu hari ini
Bulan lalu klien dengan speed 5 perlu 2 detik untuk mencapai 100 detak jantung per menit. Sekarang setelah 1 bulan perlu speed 6 dalam jumlah waktu yang sama untuk mencapainya. Kira-kira menurut teman-teman ini hasil yang baik atau bukan? Jawabannya tepat sekali, yaitu hasil yang bagus. Karena apa? Diperlukan tantangan yang lebih tinggi untuk mencapai hasil detak jantung yang sama. Berarti jantungnya sudah kuat, sudah bisa beradaptasi, sehingga diberi tantangan yang tinggi, santai juga, masih santai. Sesantai dulu dengan tantangan yang lebih rendah. Ini adalah salah satu indikator bahwa jantung dari klien semakin kuat. Ya. Dan ini juga letak di mana sebenarnya satu rahasia, bukan rahasia, satu fenomena yang sebenarnya kita lihat banyak sekali terjadi. Mengapa ibu-ibu yang mengikuti kelas aerobik setelah bertahun-tahun bukannya tambah langsing, yang ada tambah gemuk? Mengapa bisa demikian? Pertama, karena mereka tidak menggunakan parameter detak jantung. Ya, yang mereka gunakan adalah parameter gerakannya bagus. Ya, gerakannya bagus, mengikuti irama, akurasi gerakannya, mengikuti instruktur di depan menjadi parameter performa mereka. Padahal sebenarnya yang terjadi, challenge-nya semakin hari semakin mudah, karena saat mereka menghafal gerakan semakin bagus. Jadinya apa? Dengan penguasaan gerakan yang lebih bagus, pembakaran kalori mereka menjadi lebih rendah. Jadi 2 bulan pertama saat mereka menyesuaikan diri, tidak nyaman dengan gerakan, belum menghafal, akhirnya salah terus dan ternyata jingkraknya lebih tinggi. Dan itu semua menghasilkan pembakaran kalori yang cukup tinggi dan efektif selama mungkin 1-2 bulan pertama. Setelah itu tubuhnya sudah menyesuaikan diri, otaknya sudah mahir menghafal gerakan-gerakan itu, sehingga akhirnya pembakaran kalori tetap bisa akan lebih rendah. Karena apa? Meskipun dengan sesi latihan 1 jam yang sama dulu sulit, tapi hari ini udah lebih gampang. Ya. Mungkin contoh lainnya lagi adalah apabila saya mengajak teman-teman yang kurang fit atau klien yang kurang fit untuk coba lari 10 keliling atau 10 lintasan lapangan sepak bola non-stop. Apa yang terjadi? Klien akan merasa, atau kita akan merasa, 10 kali tidak, karena kita tidak terbiasa ngos-ngosan hari pertama. Hari kedua ngos-ngosan. Sekarang saya ajak coba lakukan 30 hari berturut-turut. Menurut teman-teman, pembakaran kalori di hari pertama dengan pembakaran kalori di hari ke-10, di hari ke-30, mana yang lebih banyak pembakaran kalorinya? Sekali lagi teman-teman, tepat bahwa yang pembakaran kalori yang lebih banyak ada di hari pertama, karena hari pertama masih merupakan hari-hari tersulit untuk mencoba melakukan 10 lintasan. Seiring kita terbiasa di hari ke-30, pembakaran kalori kita sudah menjadi lebih kecil. Karena apa? 10 lintasan ini sudah merupakan tantangan yang lebih, yang sudah lebih mudah. Dengan semakin mudah, pembakaran kalori menjadi lebih rendah, detak jantung atau level intensitasnya juga kita akhirnya sebenarnya menurun, tidak kita dapatkan hasil lagi. Makanya ibu-ibu yang mengikuti aerobik itu tidak mendapatkan hasil. Karena apa? Lama-kelamaan tubuh mereka beradaptasi, mereka akhirnya menggunakan parameter yang kurang akurat, bukan pada detak jantung, malah pada penguasaan gerakan mereka. Yang semakin mereka menguasai, sebenarnya semakin gampang, semakin sedikit kalori yang terbakar. Itu hanyalah beberapa fakta yang ada di lapangan yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita jelaskan juga kepada fitness mania lain atau kepada klien, bahwa latihan kardio parameternya adalah di jantung atau detak jantung itu sendiri. Apalagi seiring si ibu-ibu ini makin tua, karena makin gemuk juga, ya, loncatan-loncatan hal seperti ini menyakiti lututnya, menyakiti pergelangan kaki, sehingga akhirnya gerakannya yang dulu mahir meloncat sana ke sini, karena lututnya sudah tidak kuat, apalagi tubuhnya semakin berat, dan lompatan-lompatan ini adalah benturan-benturan yang besar sekali pada lutut mereka. Cederalah lutut mereka, cederalah pinggul mereka. Akhirnya mereka hanya tinggal jalan di tempat sambil melakukan gerakan-gerakan tangan kosong saja.
ya. Ini mungkin banyak sekali terjadi sehingga klien hanya mengikuti kelas itu hanya demi kebersamaan dengan teman-teman lain, tapi tidak lagi mendapatkan hasil yang optimal dari aktivitas kardio mereka. Alangkah sayangnya kalau mereka tidak mengetahui hal ini dan masih takut untuk melakukan aktivitas latihan beban. Semakin jauh lagi mereka dari mendapatkan hasil, ya. Dengan cedera yang sudah ada, sudah pasti kekhawatiran untuk melakukan latihan beban juga sudah lebih tinggi karena faktor usia dan faktor cedera yang dimiliki. Semakin mereka membawa diri mereka ke bagian atau misalnya ke kesulitan yang lebih dalam. Tadi awalnya ingin menurunkan lemak, menurunkan berat badan, parameter kemajuan dalam berat badan aja udah salah atau keliru, pendekatan dietnya tidak dilakukan karena merasa sudah berolahraga sudah boleh makan lebih banyak, atau nafsu makannya secara tersugesti juga menjadi lebih meningkat. Lalu seiring semakin tua atau semakin mereka mahir, pembakaran kalori lebih turun, kemudian semakin tua berat badan makin banyak, lemak makin banyak hingga menyakiti lutut, gerakan makin minim lagi dan pembakaran semakin minim. Itu semua semakin menjauhkan mereka dari hasil yang mereka harapkan dan yang mereka deserve untuk dapatkan kalau saja mereka mau menggunakan jasa personal training dari teman-teman. Ya, jadi kira-kira seperti inilah penjelasan mengenai program pembuatan latihan kardio untuk klien. Semoga teman-teman cukup mengerti. Apabila kurang mengerti, silahkan di-replay ulang chapter ini dan diikuti sekali lagi. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi dicatat agar nanti di hari teman-teman hadir untuk workshop 1 hari sebelum ujian, teman-teman bisa tanyakan kepada kami dan dapatkan jawaban yang lebih jelas. Oke, sampai di sini untuk chapter ini. Kita akan lanjut pada chapter berikutnya. Terima kasih atas perhatian.